Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ijal Pradana, NIM 18050540019 dari jurusan Teknik Mesin Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan dari praktikum saya tentang pembongkaran injektor nozzle dari motor diesel. Lalu pembahasan yang akan dibahas dalam presentasi kali ini yaitu pertama ada topik, tujuan, K3, alat dan bahan praktikum, dasar teori, prosedur praktikum, pembahasan, dan kesimpulan dan saran. Masuk ke topik praktikum, yaitu topiknya kita membongkar dan menganalisa serta memasang kembali komponen nozzle dari motor diesel. Masuk ke tujuan praktikum, yaitu setelah mengikuti kegiatan praktikum yang dilakukan di kampus, mahasiswa dapat memeriksa dan menganalisa kerusakan pada nozzle dari motor diesel serta dapat memasang kembali komponen-komponen dari nozzle motor diesel. Lalu untuk ketiga, di sini mahasiswa melakukan praktikum dengan menggunakan baju khusus praktek atau cattle pack atau biasa juga disebut dengan wear pack. Lalu melakukan pembongkaran dan pemasangan kembali sesuai dengan SOP. Lalu menjaga kebersihan tempat praktikum serta mengembalikan alat ke tempat semula apabila sudah selesai digunakan. Lalu untuk alat dan bahan praktikum yang digunakan yaitu pertama, alat yang kita gunakan yaitu kunci pas ring ukuran 21 mm, lalu kunci pas ring ukuran 24 mm, tang cucut, dan bahan yaitu injektor nozzle dari motor diesel. Masuk ke dasar teori. Fuel injection merupakan suatu sistem suplai bahan bakar dalam keadaan cair yang disuntikkan ke dalam silinder pada waktu dan laju yang tepat untuk memastikan bahwa tekanan pembakaran dipaksa pada piston tidak terlalu dini atau tidak terlalu terlambat. Ini dikutip dari buku Diesel Engine Fundamental. Lalu teori selanjutnya itu injektor nozzle. Nah, dalam sistem injektor, pompa fuel injection, katup solenoid bertekanan tinggi dan masuk injeksi membentuk satu unit konstruksi yang ringkas dengan garis tekanan tinggi yang sangat pendek yang terintegrasi dalam komponen antara pompa dan nozzle, membuatnya lebih mudah untuk memberikan tekanan injeksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem injeksi. Lalu di sini saya mempunyai video gambaran tentang cara kerja dari injektor nozzle. A cover keeps out dirt and water. The injection pump delivers fuel to the injector. The fuel passes through a drilling in the nozzle body to a chamber above where the needle valve seats in the nozzle assembly. As fuel pressure in the injector gallery rises, it acts on the tapered shoulder of the needle valve, increasing the pressure until it overcomes the force from the spring and lifts the needle valve from its seat. The highly pressurized fuel enters the engine at a high velocity in an atomized spray. As soon as delivery from the pump stops, pressure under the needle tapered shoulder drops, and the spring force pushes the needle down on the seat, cutting off the fuel supply to the engine. Oke, setelah melihat video dari cara kerja injektor nozzle, kita masuk ke prosedur dari praktikum. Nah, yang pertama kita mempersiapkan alat dan bahan, lalu kemudian kita membuka badan nozzle menggunakan kunci ukuran 21 dan 24 mm. Nah, lalu kita mengeluarkan komponen-komponen di dalam seperti spindle, spring, dan lain-lain. Lalu pertama kali setelah melakukan pembongkaran, kita melakukan pembersihan komponen. Bagian dalam dari nozzle itu kita harus bersihkan untuk mencegah adanya kotoran-kotoran yang menempel dan menyumbat.
Setelah melakukan pembersihan, kita pasang kembali. Setelah pasang, kita melakukan pengetesan nozzle menggunakan manometer khusus untuk mengetes dari nozzle. Untuk nozzle yang normal itu bekerja di antara 150 psi dan di bawah 190 psi. Masuk ke pembahasan dari praktikum ini. Nah, dari kegiatan praktikum timbul sebuah masalah, yaitu masalah yang terjadi yang pertama ialah human error dalam pemasangan kembali nozzle. Di sini terjadi masalah pada saat kita melakukan pemasangan kembali, yang mana nozzle tidak dapat bekerja, tidak dapat mengeluarkan solar atau bahan bakar, sehingga bahan bakar tidak dapat dikabutkan. Lalu yang masalah kedua, setelah perbaikan, masalah kembali timbul dan masalah yang berbeda, yaitu kebocoran dari nozzle pada tekanan kurang lebih 100 psi. Nah, yang di sini terjadi masalah dikarenakan untuk nozzle normal dianggap normal, nozzle harus bekerja pada tekanan di atas 150 dan di bawah 190, sementara ini mengalami kebocoran pada tekanan hanya 100 psi. Lalu setelah terjadi masalah, kita lakukan kembali, lakukan perbaikan kembali dan dapat bekerja secara normal. Lalu pelaksanaan berjalan dengan lancar, lalu kita dapat memasang kembali injektor, masalah yang dapat teratasi, lalu injektor dapat bekerja secara normal kembali. Kesimpulan dari praktikum pembongkaran injektor nozzle yaitu masalah yang dihadapi disebabkan oleh human error, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dan dapat diatasi dengan baik dan nozzle dapat bekerja kembali secara normal. Lalu untuk saran dari saya, pada saat melakukan praktikum pembongkaran, analisa dan memasang kembali harus lebih teliti lagi agar tidak terjadi human error yang menyebabkan injektor nozzle tidak dapat bekerja secara baik. Terima kasih, itu presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.